Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan mereview ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan tindakan apa yang akan kita ambil besok ya ketika market buka. Jadi untuk kalian masih punya saham-saham ini, apa kita sudah bisa mulai untuk mulai take profit, atau kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga lebih tinggi dibandingkan harga saat ini, atau ternyata kita malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai entry ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Hexindo Adi Perkasa. Oke, kalau kita lihat dari trennya cukup bagus ya untuk Hexa ini, dia bisa bilang masih stabil, dimana kalau kita lihat dari MA-nya, MA50 masih berada di atas MA200, dan kemudian saat ini harganya sudah berada di atas MA50-nya kembali ya, dimana kemarin sempat ngejebol dan kemudian masih tertahan di trendline uptrendnya ini, di support trendline uptrend ini. Dan kemudian untuk kalian berarti kalau saat ini sendiri, untuk kalian masih punya saham Hexa ini, kita masih aman untuk hold terus lagi, dia masih struktur uptrendnya masih terjaga seperti ini ya. Dan untuk kalian yang masih bisa dibilang ya, bisa dibilang kemarin dia naik cukup drastis ya, dimana ketika dia berhasil kembali ke atas MA50 nya di sini ya. Di sini dia tanggal 19 Juli kemarin ketika dia berhasil breakout dari MA50 nya. Dan kemudian dia naik sekitar sini sampai ke sini. Kenapa internetnya sepertinya error lagi nih? Oke, naik sekitar 5,41% dan kemudian dia reject ya. Reject hari ini dia minus 0,79% dengan volume yang bisa dibilang lumayan gede juga ya, dimana sebelumnya dia minus juga di tanggal 26 Juli kemarin minus 0,78, dan kemudian bisa dibilang hampir sama ya, kemarin 0,78 dan kemudian hari ini dia closingnya di harga minusnya 0,79. Tetapi di sini volumenya yang berbeda ya, dimana kalau sebelumnya volumenya masih di bawah MA20, tetapi hari ini volumenya sudah melebihi MA20 ya. Jadi bisa dibilang agak mengkhawatirkan, cuman bisa dibilang kalau emang masih mau hold terus juga nggak masalah ya untuk saham Hexa ini, dimana Hexa ini juga bisa dibilang perusahaan yang memberikan dividen paling tinggi ya, dimana dia bisa dibilang kalau dari pola sebelumnya dia di tanggal 28 September dia bagi dividen sebesar 1.197 rupiah di harga dengan harga 6 ribuan ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang saya tandain lagi ya dengan pola yang sama. Jadi saya buat di sekitar tanggal 27 September dia akan bagi dividen ya dari saham Hexa ini. Jadi untuk saat ini sendiri, kalau yang kalian mau mengharapkan dari dividen saham Hexa ini adalah waktunya kita untuk cicil masuk ya, dimana secara trennya dia masih uptrend. Dan kemudian kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, coba kita nilai sell masuk di sini ya. Dan batasan cut loss kita yang pertama kita maksimalkan aja di bawah support trendline uptrend ini dengan persentase 7,97% di harga 5.775 untuk batasan cut loss yang pertama. Dan batasan cut loss yang kedua yang paling maksimal adalah di sini di bawah MA200-nya di harga 5.300 dengan persentase cut loss kita adalah 15%-an ya untuk batasan cut loss yang kedua. Jadi di sini untuk target resisten terdekatnya adalah di harga 6.600 dengan persentase 5,18% ya. Dan kemudian kalau target resisten selanjutnya adalah di harga 7.450-an, masih sama seperti ulasan saya di video saya sebelumnya ya. Oke, di sini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini pernah menjadi support, dan kemudian di sini juga menjadi area resisten kembali ya. Oke, di harga 7.450, jadi bisa dibilang ya seperti ini ya. Jadi sekitar 18,73%. Jadi ini saya panjangkan aja ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada kemungkinan nanti jalurnya walaupun dia turun, dia akan turun ke sini dan kemudian akan kembali naik lagi, dan akhirnya dia berhasil breakout dan kemudian dia lanjut naik sampai ke sini. Ada kemungkinan simulasinya seperti ini ya sampai di masa ex date-nya ini. Masa come date-nya ini ya.
Oke, seperti itu ya untuk saham Hexa ini. Jadi kalau yang masih punya, kita masih aman terus untuk hold selagi dia masih berada di jalur uptrendnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, ya perhatikan di dua batasan cut loss ini. Tapi kalau menurut saya untuk saham Hexa ini bisa dibilang saham yang atau perusahaan yang cukup baik ya. Jadi kalau untuk cut lossnya mending kita ambil cut loss yang jangka panjangnya aja, yang paling jauh sekalian ya, dengan persentasi sekitar 15 persenan. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau saya pribadi, saya kalau masuk saham Hexa ini saya akan pilih untuk batasan cut loss yang paling maksimal aja ya di harga 5.300-an ini, walaupun persentasenya cukup besar, tapi di sini bisa dibilang karena saham ini bisa dibilang saham yang cukup bagus ya dengan dividen jumbonya. Jadi ada dalam waktu dekat ada kemungkinan dia akan segera diakumulasi lagi ya. Karena orang ingin berburu dari dividen jumbonya itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau emang mau yang keluaran yang memilih yang mau masuk dan kemudian pilih batasan cut loss yang terdekat juga nggak masalah juga ya. Jadi di sini juga kalau sebelumnya juga ada MA50 juga kita bisa fungsikan untuk batasan cut lossnya. Jadi kita bisa cut loss di bawah MA50-nya misal di harga 6.050-an. Jadi ada 3 batasan cut loss ya. Pertama di bawah MA50, kedua di bawah support trendline uptrend ini, dan batasan yang terakhir yang maksimal adalah di MA200-nya ini, di bawah MA200-nya maksud saya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham IPCC. Oke, IPCC ini kalau secara trennya sendiri di sini dia bisa dibilang agak lumayan membaik ya. Dimana di sini resisten trendline downtrendnya sudah di breakout, dan kemudian di sini juga ada golden cross dari MA50 dan MA200-nya di sini. Akan tetapi kemarin ketika dia breakout dari area dua resisten ini ya, di sini ada resisten trend downtrendnya, dan kemudian di sini ada area resisten strukturnya. Dia berhasil breakout dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian dia naik lagi dan akhirnya ditembus di sini ya. Oke, di sini ditembus sehingga dia membentuk pola double top ya seperti ini. Di sini ditembus ya. Di sini dia breakout dan kemudian di sini dia tembus, dan kemudian saat ini dia masih bergelantungan di bawah resisten area resisten ini, di mana area resisten ini adalah area support sebelumnya di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham saham IPCC ini ya bisa dibilang untuk saat ini sendiri kalau mau di hold pun terus masih aman juga ya, karena kalau kita lihat dari struktur jangka panjangnya saham ini masih bergerak uptrend ya. Kalau kita lihat di sini adalah support awalnya, dan kemudian di sini adalah sentuhan-sentuhan berikutnya atau support selanjutnya. Di sini ya naik dan kemudian ada kemungkinan nanti walaupun dia turun, dia akan terpantul di area support trendline uptrend ini. Jadi di sini mungkin yang ini akan saya hapus aja dulu ya. Ini saya hapus, dan kemudian di sini juga double topnya ini akan saya hapus. Oke, biar nggak terlalu rame, karena saya nggak suka yang namanya terlalu rame di chart itu, karena akan bisa dibilang akan membuat kita ambigu adalah mengambil keputusan ya. Oke, seperti ini. Jadi bisa dibilang saat ini dia masih bergelantungan di bawah area resisten ini. Jadi untuk kalian yang masih loss di saham IPCC ini dan kemudian kemarin belum cut loss ketika dia ngejebol ini, ya kita masih ada harapan di area ini, di area support 2 ini ya. Oke, di sini di support trend uptrendnya, dan ada support struktur juga yang dimana ini adalah area support sebelumnya di sini di tanggal 23 Desember 2021 dan menjadi support, dan kemudian dia berhasil lagi di breakout lagi di sini, dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 12 Mei 2022 kemarin. Jadi adapun nanti kalau dia turun dia akan terpantul di area sini ya, di harga 500-an ini. Selagi belum ditembus masih aman, tapi kalau semua 500 ini ditembus juga, ya mending keluar dulu aja dari saham IPCC ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham IPCC ini, apakah kita sudah bisa masuk atau belum? Jawabannya pasti saya akan jawab belum ya, walaupun dari MA-nya dia baik, di mana MA50 berada di atas MA200, akan tetapi saat ini harga berada di bawah MA50, dan kemudian saat ini dia masih berada di bawah area resisten 585. Jadi kalau mau masuk, kita ambil aja ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 585-nya ini. Jadi ada kemungkinan karena dia di sini terbentuk pola double top, ada kemungkinan dia akan lanjut kembali turun lagi ke area sini ya, ke harga 510-an atau ke harga 500-an ini. Tapi nanti kalau semua dia berhasil breakout dari harga 585, baru kita bisa mulai entry dengan target terdekat kita. Oke, ini mungkin sepertinya resistennya juga bisa dibilang agak menurun ya. Oke, seperti ini ya. Oke,
Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti kalau seumpama dia berhasil breakout dari harga 585 ini, mungkin target terdekat kita adalah di resisten trendline downtrend ini, misal di harga 630-an atau 620-an atau 610-an. Tapi kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, ada kemungkinan dia akan ke harga yang ini. Oke, yang ini ya di harga 675. Jadi kalau misal kita beli ketika dia breakout di sini di harga 590-an, misal dia sampai ke harga sini misalnya harga 575, dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 14,65%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, sabar aja dulu untuk kita mulai entry di saham IPCC ini. Untuk saat ini jangan dulu, kita pantau aja dia apakah dia berhasil breakout ataukah kembali ke area-area support 510-an ini ya. Selanjutnya kita akan lihat saham ENRG. Oke, energi ini kemarin sempat saya ulas di tanggal 21 Juli ya. 21 Juli itu di sini. Oke, di sini ya di candle ini berarti 21 Juli itu biasanya saya di candle sebelumnya di sini ya, di tanggal 20 Julian berarti saya buat videonya. Oke, di sini berarti dia ternyata sudah berhasil breakout ya di tanggal berapa ini? Tanggal 25 Juli kemarin dia berhasil breakout dari area resisten ini dengan volume yang cukup kuat juga. Dan kemudian dia masih ada penguatan lagi di tanggal 26 Juli kemarin, dia penguatan naik sekitar 2,07% dan sempat menyentuh harga tertinggi adalah di harga 306 ya. Dan kemudian hari ini dia ARB dengan minus 6,76% dengan volume yang bisa bilang ya cukup kuat juga ya, sudah melewati MA 20-nya. Dan kemudian kalau di sini bisa kita lihat, jadi untuk kalian yang masih punya saham energi ini dan saat ini kondisinya mungkin sudah profit, yang udah jual mungkin sudah lumayan ya, sudah lumayan beruntung ya. Tapi kalau sekarang masih hold terus dengan harapan dia masih bisa akan kembali naik lagi ya, emang masih bisa karena secara trennya sendiri saham ini masih kuat bergerak uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200 dan strukturnya juga masih terjaga ya. Di sini saya akan copy lagi, sini lower high-nya, di sini juga ada lower high lagi dan kemungkinan akan terbentuk lagi lower high di sini ya. Oke, jadi ada kemungkinan nanti dia akan kembali turun ke area sini. Dan kemudian kalau kita buat garis seperti ini, di sini bisa dibilang resistennya sudah mulai menurun ya, atau bisa dibilang akan terbentuk pola pattern di sini. Kok pola pattern? Pennant maksud saya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi dia nanti ada kemungkinan dia akan turun dulu. Kemungkinan pertama dia akan turun dulu ke area sini dan kemudian dia akan bergerak seperti ini. Dan baru dia akan berhasil breakout lagi ya, seperti ini sampai ke resisten yang ini, ke resisten 336 ini. Atau ternyata nanti untuk pilihan keduanya ternyata dia nanti turun dan kemudian dia akan lanjut naik lagi, breakout seperti ini dan kemudian langsung menyentuh 336 dan kemudian dia lanjut breakout seperti ini. Oke, tidak ada yang tahu ya, karena bisa bilang saham energi ini cukup menarik ya untuk kita yang emang saat ini masih memegang saham energi ini, dimana kalau saya punya proyeksi saham energi ini dia mampu naik sekitar 5.000 persenan ya, jadi ke depannya. Jadi selagi dia masih tetap berada di jalur uptrendnya ini, jadi masih aman untuk kita hold terus. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham energi ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Ini internetnya kacau banget, hilang lagi. Oke, kita lihat dari risk rewardnya. Kita masuk di sini dan batasan cut loss kita buat di sini. Oke, pilihan cut loss pertama di bawah support trendline uptrendnya ya di harga 224 ternyata sudah cukup tebal ya, dengan persentasi sekitar 19,57%. Dan untuk pilihan keduanya maksimalnya
di bawah EMA 200-nya di harga 178 dengan presentasi 35,51%. Jadi untuk saran saya sendiri, kalau emang masuk saham energi ini aja kembali, tunggu aja, sabar, dia tunggu ke harga-harga sini ya, di harga 254-an misalnya, di area supportnya ini. Dan batasan cut loss kita masih sama di support di bawah support trend uptrend ini untuk pilihan pertama di harga 226, yang sebelumnya tadi berapa persen ya? Saya lupa. Tadi udah 20-an persen ya. Jadi kalau seumpama nanti ternyata dia turun sampai ke harga 254 dan kemudian kita diberi kesempatan untuk masuk, jadi batasan cut loss kita jadi sekitar 12% aja, dan kemudian target kita di sini di harga 336 dengan presentasi 31,50% ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang belum punya saham energi ini, sabar aja dulu. Semoga aja kita dikasih harga yang lebih murah lagi. Kalau kita paksakan masuk sekarang, batasan cut loss kita bisa dibilang cukup lumayan tebal. Kalau ternyata dia naik, kita beruntung, tapi kalau ternyata dia turun dan ternyata kita harus cut loss, kita harus merelakan jumlah yang cukup lumayan banyak ya, sekitar 20%-an itu ya. Oke, selanjutnya ada saham WIRG. Untuk WRG ini sendiri, kalau kita lihat kemarin ketika dia berhasil breakout dari resisten ini, area resisten ini yang sebelumnya adalah area support di sini di harga 590, dia menjadi support dan naik, dan kemudian akhirnya di breakdown di sini, dan kemudian di sini konsisten ya menjadi area resisten dan berhasil di breakout dengan volume yang kuat di candle yang ini ya, di tanggal 22 Juli kemarin dia naik sekitar 7,89%, akan tetapi kemudian kemarin ada penurunan di sini. Di sini retest dengan volume yang sebenarnya kecil ya, dimana di sini volumenya masih di bawah MA20-nya di sini. Dia minus 5,69%, akan tetapi ternyata di candle selanjutnya sebenarnya di sini itu dia masih tertahan di area resisten ini ya, dimana batas bawahnya di harga 580, dan kemudian di candle ini dia closingnya juga tepat di harga 580. Harusnya dia kembali mantul, akan tetapi ternyata dia lanjut ARB ya di tanggal 26 Julinya kemarin, dan kemudian hari ini ternyata dia masih terpantul di area support ini dengan naik sekitar berapa persen nih? Oke, jadi nggak naik ya, jadi bisa bilang naiknya 0,00% karena dia closingnya hari ini masih sejajar dengan closing di candle ini sebelumnya ya, candle ARB ini, dimana candle ARB ini dia closing di harga 540 dan hari ini juga dia closing di harga 540, tetapi dia bisa bilang sini sudah muncul candle pantulan di area supportnya ini ya. Oke, jadi untuk kalian masih punya saham WIRG ini masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga 505 ini. Kalau 505 ini ditembus, berarti dia sudah apa ya istilahnya, pola downtrendnya akan semakin menguat lagi ya, dimana dia akan membentuk lower low yang baru ya. Dimana kalau kita lihat di sini juga adalah, kita buat aja lower low-nya. Di sini adalah lower low. Dan kemudian di sini adalah lower low lagi ya, dimana ketika dia membentuk lower low di sini dan kemudian dia membentuk lower low yang lebih rendah lagi atau support lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya. Dan kemudian kalau ternyata nanti dia ngejebol harga 505 ini, berarti dia sudah membentuk lower low yang baru lagi, berarti struktur downtrendnya akan semakin menguat ya. Dimana kalau kita tarik garis seperti ini, maka ini adalah jalur atau bentuk dari supportnya ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham WIRG ini, apakah kita bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat. Tapi kalau dari strukturnya sendiri, saya tidak menyarankan ya, karena dia bisa bilang masih downtrend. Tapi kalau untuk nanti ke depannya, kalau dia sudah mulai ada struktur uptrend yang valid, baru kita bisa mulai entry. Tapi kalau untuk main curi-curi cepat aja, maksudnya kalau sudah cuan kita langsung bisa bungkus, kalau kita lihat sepertinya masih bisa ya. Coba kita lihat di sini. Batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita buat di sini. Oke, ternyata risk rewardnya 1:1 ya, dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 540 dan batasan cut loss kita di harga 500 dengan presentasi 7,41%, dan target resisten kita adalah 500 di harga 580 dengan presentasi 7,41% juga ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk atau enggak dari saham WIRG ini. Kalau dia bergerak naik, ada kemungkinan kita akan dapat 7%, tapi kalau seumpama dia turun, kita harus rela atau siap kehilangan 7,41%. Jadi saran saya kalau seumpama beli saham WIRG ini, karena dia masih downtrend, belum ada ciri-ciri atau tanda-tanda dia akan reversal, kalau sudah cuan langsung bungkus aja. Atau kalau ada pilihan saham lain yang masih bergerak valid uptrend, kita bisa beli saham itu aja daripada beli saham yang masih bergerak downtrend seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan lihat saham EMTK. Oke, seperti apa EMTK sekarang? Oke, di sini bisa dibilang coba saya akan lihat dulu EMTK ini terakhir saya buat analisisnya tanggal 21 Juli juga. Oke, 21 Juli ini dia di sini ya, di tanggal 21 Juli dia di sini dan kemudian dia menguat 5,09% ya. Jadi di sini tadi saya tandain mungkin dia akan sampai ke area resisten ini dan kemudian dia belum mendekati area resisten ini, resisten harga 2000-an, dan sini juga dia hampir hanya sampai ke harga 1975 dan kemudian dia sudah reject ya, di sini minus 5,10% dan kemudian di sini juga dia minus lagi 3,23%, akan tetapi masih tetap tertahan di area resisten ini, area support ini maksud saya, dimana di sini adalah batas bawahnya adalah di harga 1800 ya, dimana dia kemarin di sini closing ya di tanggal 26 Juli dia closingnya di harga 1800 dan kemudian hari ini juga dia closingnya di harga 1800. Nah, jadi untuk kalian masih punya saham MTK ini dan kemudian kemarin ketika dia naik dan kemudian kita belum sempat menyelamatkan profit kita dan ternyata saat ini kita masih sudah loss, kita masih aman ya, masih ada harapan selagi dia belum menembus harga 1800-nya. Tapi nanti kalau seumpama dia menembus harga 1800-nya, bisa dibilang amannya kita mending keluar dulu aja. Ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 1510 ini, dimana dia bisa dibilang cukup kurang bagus lagi ya. Ketika dia menembus harga 1800 dia sudah ngejebol area area yang seharusnya menjadi area support di sini yang sebelumnya adalah area resisten, dan kemudian dia sudah berada di bawah MA50-nya lagi. Berarti reversalnya bisa dibilang nggak jadi ya di sini. Jadi amannya keluar dulu aja dan kita pantau dia pergerakannya akan kemana. Kalian khawatirkan kalau dia kembali ke area sini ke harga 1510-an ini, berarti minus kita akan bertambah sekitar 15,92% dari saham MTK ini ya. Jadi ini kalau saya tarik dari harga closing hari ini. Kalau seumpama nanti ada yang beli misal di harga 1910-an dan kemudian kita tunggu sampai ke harga 1500-an ini, berarti minus kita bertambah sekitar 20,80%. Tapi kalau seumpama nanti kita keluarnya di sini di harga-harga misalnya 1775, minus kita cuman 7%-an aja ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham MTK ini, apakah kita bisa mulai masuk atau belum? Kalau menurut saya ya, kalau secara risknya bisa dibilang masih cukup tipis ya, dimana di sini bisa dibilang muncul candle doji dan volumenya juga sudah menghijau ya di sini. Dan kemarin ketika di sini ada muncul tekanan jual di sini dengan volume yang cukup besar dan kemudian di sini sudah mulai ada perlawanan dengan volumenya juga sudah menghijau walaupun masih di bawah MA 20-nya, dan kemudian kalau emang kita mau masuk bisa dibilang risknya masih cukup kecil ya. Misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 1800 dan batasan cut loss kita buat aja 1 tick atau 2 tick, kita maksimalkan di sini di harga 1765 dengan presentasi masih di bawah 2%, sekitar 1,94%, dan target resisten kita terdekatnya di area resisten ini di harga 2005 dengan presentasi 11,39%. Jadi bisa bilang ya cukup lumayan ya, dengan resiko atau batasan cut loss masih di bawah 2% dan target kita juga sudah lebih dari 10% ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, tapi tetap disiplin dengan trading plan yang udah kita buat ya. Kalau untuk take profit itu kita bisa fleksibel di mana aja. Kalau sudah merasa puas ya sudah langsung jual aja juga nggak masalah. Tapi kalau seumpama untuk batasan cut loss itu tidak bisa ditoleransi lagi ya. Jadi kalau seumpama sudah waktunya cut loss ya mending keluar aja dulu daripada dia akan lanjut ke bawah sini ya. Ke bawah sini. Misal ketika dia ngejebol harga 1445 baru kita cut loss, jadi minus kita sebelumnya cuma 1,94%, jadi minus kita jadi bertambah sekitar 20%-an. Jadi kan ya jadi nombok banyak ya. Selanjutnya ada saham Adro. Nah, Adro ini kemarin sempat juga saya share di grup ketika dia berhasil breakout ketika tanggal 25 Juli kemarin. Jadi untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, bisa join dulu ya. Jadi di sini saya akan kadang kalau saya emang lagi mood, saya akan share
saham-saham yang ada kemungkinan potensi menarik ya. Di sini kemarin saya posting ketika dia berhasil breakout dari area resisten ini, di mana ini adalah area support sebelumnya, di sini support dan kemudian di sini juga menjadi support dan kemudian menjadi area resisten di sini dan kemudian berhasil di breakout di tanggal 25 Juli kemarin. Dan kemudian kalau ada yang masuk ketika di tanggal 25 Juli kemarin, dia sudah mengamankan profit sekitar berapa persen ini? Sekitar 5,90% atau bisa bilang hampir 6%-an ya dari saham Adro ini, di mana saham Adro ini sering memberikan kejutan ya. Nah, di sini bisa dibilang cukup menarik ya, dari trennya terlihat jelas dari struktur uptrendnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat jelas ya kalau kita menggunakan chart line. Di sini dia ngejebol MA50 dan kemudian dia terpantul lagi di sini dan kembali naik lagi ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian berarti untuk saat ini saya simpulkan untuk kalian masih punya saham Adro ini, hold aja terus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini. Oke, di sini di harga 3.710-an ini ya, tetapi di sini hanya saran aja. Jadi boleh kalian ikutin, boleh enggak. Kalau emang mau take profit juga ya enggak masalah. Tapi di sini kalau kita lihat dari pergerakan Adro ini dan di sini juga dari volumenya juga cukup menarik ya, dimana dia menghijau terus dari mulai tanggal 18 Juli ya tanpa ada celah sama sekali dan kemudian dia lanjut naik terus, bahkan di sini 2 kali gap up ya. Di sini kita lihat di tanggal 26 dia ada gap up dan kemudian tanggal 27 juga dia ada gap up dari saham Adro ini. Jadi kalau kemungkinan kalau kita lihat dari sini, dari harga saat ini sampai ke sini dia ada kemungkinan kenaikan lagi sekitar 11,88%, walaupun nggak menutup kemungkinan ya nanti mungkin akan ada koreksi kecil-kecilan, entah dia akan kembali lagi ke harga 3070-an atau dia ternyata emang akan lanjut ngegas terus sampai ke harga 3.710 ini. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, jadi semua itu bisa terjadi. Tapi kalau secara strukturnya sendiri masih sangat-sangat aman karena saham ini masih struktur uptrendnya itu masih sangat kuat ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Adro ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Misal kita masuk di harga closing saat ini di harga 3.280 dan batasan cut loss kita yang pertama di bawah MA50 nya aja di harga 2.990 dengan persentase 8,84% dan pilihan keduanya kita maksimalkan di sini di bawah MA200 nya dengan persentase 22,56% di harga 2.540 ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian mau cut loss di mana, di pilihan pertama atau di pilihan kedua. Atau kalau kita dapat dapat kesempatan bisa beli ketika di harga-harga ini lebih menarik lagi ya. Misal aja kita dikasih kesempatan masuk di harga 3.080-an dan kemudian batasan cut loss kita yang pertama masih sama di bawah MA50-nya dan kemudian batasan cut loss yang kedua kita adalah di bawah MA 200-nya dengan presentasi 17,86% dan target kita di sini ya. Di harga 3.660 dengan presentasi 18,83% dengan catatan kita masuk di harga 3.080. Tapi kalau kita masuknya di harga sini di harga 3.280, jadi persentasenya akan kita dapat adalah sekitar 11,59% dengan pilihan cut loss pertama dengan presentasi 8,84% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Adro ini. Jadi sudah selesai kita analisis 6 saham ini, sudah kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan kemudian sudah kita simpulkan tindakan apa yang akan kita ambil besok ya. Sekali lagi di sini bukan ajakan jual dan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Apapun itu keadaannya, mau cuan itu untuk kalian pribadi dan kalaupun itu nanti ternyata loss, itu juga adalah tanggungan kalian masing-masing ya. Oke, jadi di sini bisa kalian kombinasikan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan dari technical analisis ini. Sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.